Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Putri. NIM saya 230024047. Program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampunya Dr. Roli Daksa, MPD MT. Dalam resume kedua ini dengan materi yaitu teori kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasi, kepemimpinan klasik, kepemimpinan kontingensi, dan kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam berbagai konteks sosial dan organisasi. Dengan perkembangannya teori-teori kepemimpinan, kita dapat memahami bagaimana mengimplementasi berbagai pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dalam memimpin. Teori kepemimpinan utama yaitu kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan transformasi, kepemimpinan klasik, dan kepemimpinan kontingensi. Pertama, teori kepemimpinan Pancasila. Di sini teori kepemimpinan Pancasila itu merupakan kepemimpinan yang berkembang di Indonesia dan didasarkan pada 5 sila yaitu Pancasila. Kepemimpinan Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap tindakan pemimpin. Kemudian dalam kepemimpinan Pancasila itu pendekatan berfokus pada penciptaan harmoni dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Di dalam kepemimpinan Pancasila itu mempunyai kekuatan. Kekuatan utamanya itu terletak pada kemampuannya untuk mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinannya. Namun, kepemimpinan Pancasila ini mempunyai kelemahan, di mana pendekatan ini adalah ketidakmampuannya untuk memberikan panduan praktis yang konkret dalam situasi kompleks dan beragam dunia di modern ini. Kemudian kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan ini berfokus pada perubahan inovasi. Teori ini mengutamakan pemimpin yang dapat memotivasi dan menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan melampaui kepentingan pribadi mereka. Di dalam kepemimpinan transformasi ini ada kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu transformasionalnya terletak pada kemampuannya untuk memotivasi dan menginspirasi pengikut atau anggotanya, mendorong inovasi dan perubahan dalam organisasi. Kemudian ada kelemahan dalam kepemimpinan transformasi ini, yaitu pendekatan ini ketergantungan pada karakteristik pemimpin atau individu pemimpin tersebut. Jika pemimpin tidak selaras dengan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Kemudian ada lagi kepemimpinan klasik. Kepemimpinan klasik ini mencakup pendekatan dalam teori kepemimpinan yang menekankan pada struktur dan pengelolaan organisasi. Kepemimpinan klasik ini meliputi beberapa teori seperti teori kekuasaan, teori perilaku, dan teori situasional. Kemudian ada kekuatannya dari kepemimpinan klasik ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan struktur
struktur yang jelas dan prosedur yang standar yang membantu dalam mencapai efisiensi operasional. Namun kelemahannya, kepemimpinan ini kurang fleksibilitas dan kemampuannya untuk merespon atau menanggapi perubahan lingkungan yang cepat. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan kontingensi, di mana salah satu pelopor teori kontingensi ini mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan pemimpin dengan pengikut dan struktur tugas yang dipimpinnya. Kemudian teori ini mengajukan bahwa pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan situasi untuk mencapai hasil yang optimal. Di dalam kepemimpinan kontingensi ini mempunyai kekuatan utama, yaitu fleksibilitasnya dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi spesifik yang memungkinkan pemimpin untuk lebih efektif dalam berbagai konteks. Namun ada kelemahannya. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan ini menentukan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk setiap situasi serta tantangan dalam menilai menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan situasi. Kemudian ada lagi kepemimpinan kontemporer, di mana kepemimpinan ini muncul dan berkembang dalam beberapa dekade terakhir ini. Yang mana teori kepemimpinan kontemporer ini mencakup berbagai pendekatan modern seperti kepemimpinan berbasis layanan, kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan adaptif. Teori ini berfokus pada pengembangan pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan mendukung kepemimpinan kontemporer menekankan pada pengembangan hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggotanya. Secara keseluruhan, setiap teori kepemimpinan ini menawarkan pandangan yang unik dan berharga tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi dan mengelola organisasi tersebut. Demikianlah resume materi 2 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.